Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Ramdan. Saya dari kelas F2 Manajemen dengan MBM 101205114. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian tengah semester agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan atau hakikat manusia. Kita manusia adalah makhluk yang unik. Pernahkah kita merenungi mengapa kita unik? Apa saja keunikan manusia yang membuatnya berbeda dari makhluk Allah yang lainnya? Keunikan pertama, manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Quran Surat Al-Isra ayat 70. Salah satu hal yang mengindikasikan dimuliakannya manusia adalah peniupan ruh pada diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sawahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun," yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Keunikan kedua, manusia adalah makhluk Allah yang mendapat tanggung jawab besar. Dahulu Allah telah menawarkan amanah kepada langit dan gunung-gunung, tetapi semuanya menolak dan hanya manusia yang menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ahyamilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahul." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipukullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Qiyas Al-Ahzab ayat 72. Hanya saja tidak semua manusia bisa menunaikan amanahnya dengan baik. Sebagian manusia justru sebaliknya berlaku khianat. Adapun amanah manusia pada dasarnya ada dua. Amanah pertama adalah beribadah kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. Sedangkan amanah manusia yang kedua adalah menjadi khalifah di atas muka bumi, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu manusia." Keunikan yang ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang diberi pilihan. Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk beriman, taat dan bersyukur, atau sebaliknya kufur, ingkar dan tidak bersyukur. Hanya saja dengan kebebasan memilih ini manusia harus siap menanggung konsekuensinya, yaitu adanya balasan atas pilihannya. Jika ia memilih untuk berbuat baik, maka ia pun akan mendapat pahala, balasan kebaikan dan surga sebaliknya. Jika ia memilih untuk berbuat buruk, maka ia pun akan mendapat dosa, balasan keburukan dan neraka. Di samping beberapa keunikan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa hakikat manusia diciptakan dimatikan adalah untuk diuji selama di dunia. Manusia akan diuji siapakah yang paling baik amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun." Quran Surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 7. Manusia juga akan diuji atas apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya.
Allah memberikan anugerah yang berbeda-beda kepada setiap orang untuk menguji apakah seseorang bisa menggunakan setiap anugerah yang diberikan secara benar-benar sesuai dengan yang dia hendaki atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat, dan mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sungguh dia maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-An'am ayat 119. Dan selanjutnya yaitu Ta'riful Insan atau definisi manusia. Dari 3 pokok bahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Islam merupakan sistem yang sangat menjanjikan kebahagiaan. Kenyataannya tidak semua manusia menerima Islam dengan baik, bahkan ada yang antipati dan memusuhi. Padahal Islamlah yang menentukan nasibnya. Konon sebagian khilafah Allah di muka bumi, manusia diberi kelebihan yang makhluk lainnya tidak diberi. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah menyiapkan ruh kepadanya. Dari 2 unsur itu, berdasarkan fungsinya manusia disimpulkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Yang pertama yaitu hati. Rasulullah mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, baiklah seluruh jasad. Namun bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Meskipun hampar hati secara fisik sangat menentukan kesehatan tubuh, namun dilihat dari konsep pembahasan ayat-ayat maupun hadis nabawi yang berbicara tentang hati, dimaksud bukan hati fisis, ia abstrak, termasuk unsur rohani yang merasa haru, bahagia, suka, duka, pedih, dan emosi lainnya. Hati yang berbolak-balik di antara berbagai perasaan itu karena tidak berada di satu keadaan, itulah kemudian ia dinamakan qalb. Berdasarkan terminologi bahasa, qalb berasal dari qalaba yang berarti berbolak-balik. Dalam konteks kekhalifahan dan di alam hati tersimpan potensi besar untuk berniat dan bertekad. Yang kedua, potensi manusia itu manusia diberi akal. Imam Al-Ghazali memasukkan akal sebagian dari hati, sehingga beliau memasukkan tafakur kerja akal dalam bab zikir yang merupakan kerja hati. Allah berfirman bahwa pemahaman merupakan pekerjaan hati, sebagaimana Quran Surat Al-Araf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'nal jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'dhanun la yasma'una biha ulaika ka'al an'ami balahum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-Araf ayat 179. Yaitu jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditakdirkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup menghambanya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan khilafah yang menjadi perhatian kita adalah sebagai manusia menaikkan amanah itu. Yang selanjutnya yaitu hakikat manusia. Siapapun dan apapun kedudukannya, manusia harus memahami hakikat diri dan kehidupannya.
Hal ini penting agar manusia dapat bersikap dan berlaku adil terhadap dirinya, terhadap penciptanya, terhadap sesama manusia, dan terhadap makhluk-makhluk lainnya. Beberapa hakikat yang harus dipahami diantaranya adalah bahwa dirinya manusia juga diciptakan sebagai makhluk. Ia diciptakan di atas fitrah Islam sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Sebagai manusia, dia tidak pernah menjadi malaikat yang tercipta dari cahaya. Namun dia juga bukan iblis yang tercipta dari api. Dilihat dari fisiknya, ia termasuk makhluk lemah, memiliki banyak sekali keterbatasan dan kekurangan. Ia juga bodoh. Sepandai-pandainya manusia, ia tetap tidak dapat mengetahui rahasia yang belum Allah bukakan untuknya. Ia juga tidak dapat berdiri sendiri, rahasia yang belum Allah bukakan untuknya. Ia juga tidak dapat berdiri sendiri, bahkan untuk kelangsungan hidupnya saja manusia sangat bergantung kepada pihak lain. Yang kedua yaitu mahram. Betapapun ia tercipta dari tanah, liat atau air hina, akan tetapi Allah menghendaki agar ia menjadi makhluk yang mulia, hanya bersatu sebagai manusia saja. Orang sudah dipanggil al-muharram yang dimuliakan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang absolut. Dengan kekuasaannya, makhluk yang tercipta dari tanah itu mendapat tiupan ruh dari Allah SWT. Di samping itu, Allah juga memberikan berbagai kelebihan padanya. Dalam hal penciptaan, ia diciptakan dengan penciptaan yang paling sempurna. Akal merupakan kelebihannya yang paling istimewa. Bukan hanya itu, alam semesta ini pun Allah tundukkan untuknya. Yang selanjutnya yaitu mukalaf. Mukalaf artinya yang dibebani. Sebagai makhluk yang telah diistimewakan dengan berbagai kelebihan, manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Nikmat penciptaan dan berbagai kelebihan itu harus disyukuri dengan melakukan ibadah secara benar dengan segala ketundukan dan keikhlasan kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat itu kepadanya. Potensi besar yang diberikan kepadanya itu juga dimaksudkan agar ia mampu mengelola bumi ini, mewakilkan Allah mengatur kehidupan sesuai dengan yang dikehendakinya. Sebagai khalifah, ia tidak boleh bertindak sehendaknya. Yang selanjutnya yaitu mukhayyar. Kalau Allah menghendaki, manusia diciptakan tanpa akal dan pikiran sehingga ia tidak dapat memilih apa yang ia lakukan. Keistimewaan hati dan akalnya itu, manusia menjadi makhluk pilihan sehingga ia bebas memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Akal dan kebebasan ini sebenarnya adalah ujian. Bila ia menggunakan akal dan hatinya dengan baik, ia akan beriman kepada Allah. Bila ia kemudian sombong dan menutupi nikmat itu, ia akan mengidap kekafiran. Orang kafir adalah musuh Allah. Yang kelima yaitu majid. Keberadaan sebagai makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih itu bukan tanpa konsekuensi. Sesungguhnya nikmat-nikmat yang telah dia terima sejak awal penciptaan, berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, dan tugas yang dibebankan kepadanya itu akan diperhitungkan oleh Allah usainya keberadaan manusia di dunia. Allah akan memberikan balasan secara adil dan profesional di akhirat berupa surga atau neraka. Sebagai dari balasan itu kadang diberikan di dunia. Satu kebaikan akan mendapatkan balasan 10 kali lipat kebaikan atau berlipat-lipat sebagaimana yang Allah hendaki. Demikian pula yang buruk, ia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Potensi manusia atau taqatul insan. Manusia yang kecil lagi lemah bila dibanding dengan makhluk yang lain pernah ditawari amanah kehidupan sebenarnya menyimpan potensi yang sangat besar. Inti dari potensi ini tersimpan dalam pendengarannya, penglihatan, dan hatinya. Dengan ketiga potensi ini, ia dapat melakukan hal-hal besar yang tidak dapat dilakukan oleh langit, bumi, dan gunung-gunung. Karena itu Allah mengungkapkan ketiga potensi ini sebagai nikmat yang besar yang harus disyukuri. Apabila menggunakan nikmat tersebut tidak sebagaimana yang Allah hendaki, akan menyebabkan manusia terjebak dalam neraka. Namun ternyata banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Bagaimana Allah berfirman, sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata namun tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga namun tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Al-A'raf ayat 179. Yang selanjutnya itu manusia diberi tanggung jawab. Nikmat-nikmat besar itu adalah amanah yang harus ia jaga dengan penuh tanggung jawab. Manusia akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Apakah menunaikannya dengan amanah ataukah khianat?
Sebagaimana dikatakan pada pembahasan yang lalu, amanah itu adalah ibadah dan khilafah. Dia dikatakan amanah bila status dan kedudukannya di bumi tidak lebih dari sekedar sebagai khilafah. Selanjutnya itu prinsip dalam kekhilafahan. Khilafah adalah perwakilan. Demikian itu karena manusia mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk mewakilkan kekuasaannya di bumi. Sebagai khilafah, wakilnya harus memperhatikan beberapa prinsip berikut. Yang ke-1, tidak memiliki kekuasaan yang hakiki. Pada hakikatnya, kepemilikan dan kekuasaan itu bukan milik manusia, karena pemilik dan penguasa yang hakiki adalah Allah, pencipta alam semesta. Di tangan Allah lah segala kerajaan langit dan bumi. Manusia hanya mendapat amanah untuk mengawal. Yang kedua, bertindak sesuai dengan kehendak yang mewakilkan. Karena ia bukan pemilik dan penguasa yang hakiki, maka ia bertindak hanya sesuai dengan kehendak yang mewakilkan kepadanya, yaitu Allah. Yang ketiga, tidak melampaui batas. Tidak wakil yang menyimpang dan melampaui batas-batas yang dihendaki pihak yang mewakilkan adalah pengkhianatan. Apabila mengkhianati amanah kekhilafahan, sesungguhnya manusia telah mencampakkan dirinya dalam kehinaan. Pengkhianatan tersebut merupakan tindakan yang sangat melampaui batas. Bahkan Al-Quran menyamakan mereka dengan makhluk-makhluk yang lebih rendah darinya. Di antaranya yaitu seperti hewan ternak. Yang selanjutnya itu seperti anjing yang terjelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 176. Selanjutnya seperti kera, seperti kayu, seperti babi, seperti batu, seperti laba-laba, bahkan seperti keledai. Yang selanjutnya yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Yang paling unik pada manusia adalah jiwanya. Demikian itu karena baik dan buruknya jasad bergantung kepadanya. Celakanya jiwa berada di luar kendali manusia, seringkali tidak disadari sedang dalam keadaan yang seperti apakah jiwanya itu. Sekiranya ia dalam kendalinya, tentu ia selalu dalam kondisi yang diinginkan. Allah telah mengilhamkan jiwa itu bujur dan takwa. Keberuntungan manusia sangat tergantung pada kepandaian dalam mengolah jiwanya supaya potensi takwa lebih dominan daripada potensi bujur atau dosa. Konflik di antara keduanya tidak pernah berhenti. Bila dari dominasi ruh dan nafsu itu, jiwa manusia dapat dikategorikan menjadi 3 karakter. Karakter itu sekaligus juga menunjukkan tingkatannya. Karakter itu yaitu 1. Apabila nafsu lebih dominan dibanding ruh, yang menguasai jiwanya adalah keinginan untuk memenuhi selera kesenangan syahwat. Kondisi yang demikian akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk. Jiwa yang demikian keberadaan pada tingkat yang paling rendah. Apabila tidak segera diobati, kecenderungannya akan semakin menjadi dan akibatnya akan menjerumuskan pemiliknya ke dalam batinnya. Pada kondisi yang parah, ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berbeda dengan binatang. Bahkan mungkin akan melakukan perbuatan iblis hingga ia dipanggil sebagai setan. Yang kedua, apabila pengaruh kekuatan antara ruh dan nafsu seimbang, maka logika akan banyak bicara. Akan terjadi konflik dan pergolakan yang keras antara keinginan amal soleh dan kecenderungan maksiat. Apabila ada keinginan amal soleh, ia pikir-pikir dulu. Pun bila terbesit kecenderungan maksiat, ia pun pikir-pikir dulu. Tarik ulur antara dorongan negatif dan positif tidak habis-habisnya. Jiwanya selalu menginginkan yang lebih baik. Bila melakukan keburukan, ia akan mencacinya. Bila melakukan kebaikan, ia juga akan mencacinya karena tidak melakukan yang lebih baik. Jiwa dengan kondisi yang demikian lebih baik dibanding yang pertama, dan inilah yang dimiliki kebanyakan kaum muslim. Yang ketiga, apabila yang dominan adalah dorongan ruh dibanding dengan dorongan nafsunya, maka manusia akan berzikir kepada setiap keadaan. Jiwa yang demikian ini disebut nafsu mutmainah, jiwa yang tenang. Dirinya senantiasa merasa tentram dan enjoy dengan amal-amal ketaatan. Ibadah akan terasa sangat ringan. Dirinya akan gelisah bila kesempatan zikirnya terusik. Jiwa dalam kondisi demikian dimiliki para aulia rahman, para nabi, shodikin, syuhada, dan orang-orang saleh. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita jiwa yang tenang ini di dunia, sehingga kelak Allah SWT memanggil kita dengan panggilan lembut, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Fajr ayat 27 dan 30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allah tak pernah menghendaki bila manusia menjadi malaikat. Demikian itu karena Allah telah mengilhamkan kepadanya jiwa, dosa, dan ketakwaan.
sehingga manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Manusia adalah tempat salah dan lupa, namun sebaik-baiknya orang yang salah dan alfa adalah yang suka bertobat. Yang selanjutnya yaitu sifatul insan atau sifat manusia. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan tazkiyatun nafs. Mengapa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan membawa dua potensi yang berseberangan. Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwanya fujur atau dosa dan ketakwaan. Tazkiyatun nafs. Manusia beruntung adalah yang melakukan tazkiyah, termasuk dalam pengertian tazkiyah adalah pembelajaran, pelatihan, dan tarbiyah. Tazkiyatun nafs akan membentuk seseorang keperbedaan sebagai ibadah Rahman, hamba yang maha penyayang. Allah sangat mencintainya. Sifat-sifat mereka antara lain syakur, banyak bersyukur; sabur, banyak bersabar; rauf, penyantun; rahim, penyayang; halim, arif; tawab, banyak bertobat; awab, lemah lembut; sadakun, sangat jujur; yang terakhir yaitu amin, amanah. Orang yang senantiasa menyukuri nikmat akan mendorong jiwanya untuk memahami bahwa potensi baik yang sudah Allah tanamkan dalam jiwanya harus dipelihara, disirami, dipupuk, disaingi, dan dihindari dari polusi, virus, hama, dan penyakit. Dengan begitu ia akan tumbuh subur, berbunga, dan memberikan banyak setiap muslim. Dialah yang sukses di dunia dan akhirat. Jelas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk hari sesudah mati. Yaitu sangat disayangkan bahwa kesadaran untuk melakukan tazkiyatun nafs seringkali hilang akibat berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Tantangan internal adalah nafsunya sendiri yang cenderung pragmatis. Ia lebih suka segera tergesa-gesa, menikmati meskipun hanya sebentar kemudian hilang, daripada harus berusaha payah dengan kenikmatan jangka panjang yang lebih kekal. Sebenar-benar kerugian adalah apabila manusia lebih memilih kenikmatan sesaat, kenikmatan yang abadi. Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Semoga Allah menghindarkan kita dari sifat-sifat yang demikian. Orang yang lemah adalah orang yang menuturkan diri pada hawa nafsunya dan hanya berangan-angan terhadap Allah. HR Muslim. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.